Perusahaan otobus yang berpusat di Tegal, Jawa Tengah ini memang belum lama bermain di ranah akap. Dari yang sebelumnya hanya bermain di ranah pariwisata. Pada tahun 2020 lalu, PBP membuka trayek di rute Wonosobo, Jakarta. Di mana saat itu hampir bersamaan dengan hadirnya PO-PO baru di rute Wonosobo, seperti STJ, Sumberjaya, dan Agam Putra Pratama. Memang pada saat itu pandemi COVID-19 sedang menghantam laju ekonomi nasional. Sektor pariwisatalah yang paling berdampak besar dengan adanya COVID-19. Bis pariwisata banyak yang menganggur dan tidak dapat sewa. Lalu para pengusaha bis pariwisata mulai mencoba peruntungannya untuk bermain di trayek akap. Langkah awal PBP dalam memulai trayek akapnya di rute Wonosobo memang cukup berat. Karena kita tahu bahwa di rute Wonosobo ada PO ternama yang menjadi penguasa di daerah ini, yaitu Sinar Jaya. Meski sebelumnya belum mempunyai pengalaman untuk trayek akap, nampaknya PBP mampu bersaing dan kini masih tetap eksis di tengah ketatnya persaingan jalur Wonosobo. PBP mampu melihat celah peluang untuk bisa ikut meramaikan persaingan dengan metode marketing yang tepat pada sasaran, yaitu dengan menurunkan armada yang dirasa para bismania sebagai bis milenial. Dengan bermodal sasis Mercedes-Benz OH1526 dan membuat tampilan bis menjadi lebih menarik dengan berbagai aksesoris yang memberikan kesan milenial. Tak hanya itu, PBP juga memberikan nama julukan kepada setiap armadanya seperti Silverstone, Kawan Lama, dan Panda, dan lain-lain. Ya, agak mirip-mirip sama STJ lah. Langkah ini nampaknya mampu membuat PBP menjadi trend center di jalur Wonosobo dengan dibantu para bismania dan konten kreator bis. Lalu nama dari PBP pun mulai ngehits hingga membuat beberapa orang penasaran untuk mencobanya. Dan kini PBP menjadi salah satu pilihan yang lumayan diminati di jalur Wonosobo. Dengan tarif sekitar 150.000, fasilitas yang didapat dari PO ini juga cukup memuaskan. Dengan armada yang dilengkapi toilet, mendapatkan servis makan 1 kali, juga disediakan kopi dan teh gratis di dalam bis. PBP juga menawarkan perpaduan antara kecepatan dan ketepatan waktu. Karena sistem solar dari PO ini menggunakan sistem solar cor, di mana semua konsumsi bahan bakar ditanggung oleh perusahaan. Maka tak heran jika PBP bisa ngacir di jalanan. Nah, hal inilah yang menjadi nilai jual dari PBP di jalur ini. Saat ini kiprah PBP di jalur Wonosobo mulai menjadi perhatian yang serius bagi kompetitornya. Dari yang awalnya hanya jalan 2 unit tiap hari, kini PBP bisa jalan 5 unit sampai 6 unit armada melayani rute ini. Suatu capaian yang cukup bagus untuk pemain baru di ranah akap. Dalam dunia transportasi bis tak bisa terlepas dari yang namanya trayek. Ada yang mencoba memperlebar trayek akapnya dan ada yang baru mencoba bermain di trayek akap. Dan hal ini membuat adanya persaingan. Ada yang sukses dan berkembang, ada juga yang kalah dalam persaingan. So, inilah resiko dari usaha transportasi bis. Selama masih bersaing dengan sehat dan sportif, why not? Itu tidak menjadi masalah. Jadi pertanyaannya, apakah kedepannya PBP bisa terus eksis di jalur ini? Hanya waktu yang akan menjawab nantinya.